Perkenalkan, nama saya Niken Alifatul Yulfa, NIM 193141129 dari kelas PGMI 3D IAIN Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume keempat saya dengan tema landasan agama. Dalam Islam, landasan agama dibagi menjadi 3, yakni ketuhanan, kerasulan, dan kitab suci. Tauhid Rahamutiyah, ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim, adalah kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmah dalam semua kapasitasnya dan aktualisasi asma dan sifatnya. Yang kedua, Tauhid Rububiyah, Allah menjadi Rabb dengan rahmah. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi ayat tersendiri. Dengan demikian, pengulangan keterangan sifat-sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan bahwa Allah menjadi Rabb pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur, dan penghancur alam semesta dengan rahmah. Tauhid Uluhiyah, Allah menjadi Tuhan dengan rahmah. Berdasarkan asal-usul nama Allah ini, maka ayat pertama dari surat Al-Fatihah tersebut menunjukkan bahwa Dia menjadi Tuhan yang berhak disembah berdasarkan rahmah. Rahman dan Rahim dalam ayat itu dihubungkan dengan keesaan Allah, Tuhan yang berhak disembah. Tauhid Mulkiyah, Allah menjadi penguasa hari pembalasan dengan rahmah. Pada hari itu kekuasaan mutlak ada padanya. Manusia tidak memelihara kekuasaan apapun, termasuk terhadap dirinya sendiri, dan seluruh urusan menjadi kewenangannya. Quran Surat Al-Infitar ayat 19. Tauhid fi al-asma'a wa as-sifat, aktualisasi asma sifat dengan rahmah. Berdasarkan klasifikasi terdapat 3. Pertama, sifat-sifat al-jad, yakni sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Dia Maha Pencipta. Yang kedua, sifat Jamal yang menunjukkan bahwa Dia Maha Baik dengan segala rahmah. Dan yang ketiga adalah sifat Jalal yang menunjukkan bahwa Allah Maha Mulia dengan segala keagungan, kebesaran. Landasan kedua, kerasulan rahmat. Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup yang baik. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 211, Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan kerasulan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah mewujudkan bagi mereka hidup yang baik, yang sempurna, yang meliputi indikator-indikator hidup sejahtera, damai, dan bahagia. Al-Quran menegaskan bahwa Dia memberikan kebaikan nyata tidak dengan menjadi pemelihara atau hafiz, yang memberikan jaminan kesejahteraan langsung kepada para pengikutnya, sehingga hanya dengan mengikutinya otomatis mereka terhindar dari segala mara bahaya dan kesengsaraan hidup. Misi kerasulan dengan menjadi Bashir atau Mubashir dan Nazir atau Munzir. Dengan demikian, peran Nabi sebagai Bashir dan Nazir itu adalah menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan dalam masyarakat. Nabi menjalankan perannya itu dengan 4 kegiatan utama. Yang pertama, meneduh sejukkan. Nabi meneduh sejukkan dengan risalah yang menaungi manusia dengan segala kompleksitas kehidupannya. Yang kedua, menyuburkan. Nabi menyuburkan dengan menebarkan ide-ide yang memberi inspirasi dan solusi yang menjadi basis masyarakat, membangun sistem-sistem pengetahuan sosial, artefak untuk mewujudkan kehidupan yang maju. Yang keempat, mengharumkan. Nabi dengan kerasulannya mengharumkan nama orang-orang beriman. Mereka tidak hanya dikenal di kalangan kaum seiman, tetapi juga di kalangan umat beragama lain, bahkan mendunia. Selanjutnya, misi pemberi peringatan. Nabi memberi peringatan terhadap hari itu karena manusia pada saat itu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Yang pertama, menyempurnakan sistem nilai. Nilai-nilai itu meliputi tujuan, orientasi, cita-cita, komitmen, dan kesetiaan dalam kehidupan.
Yang kedua, mendakwahkan agama Hanifiyah Samhah. Hanifiyah menunjuk pada agama yang menjunjung tinggi integritas dalam semua bidang. Sedangkan Samhah menunjuk pada agama yang terbuka. Yang ketiga, dalam hadis Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diutus dengan membawa hikmah. Bentuk ini membuat hikmah dapat mengenai di hati dan cepat diingat, sehingga mudah diinternalisasikan." Yang keempat, menentukan hak dan kewajiban. Menentukan hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan yang diselenggarakan manusia di antara mereka sendiri dan di antara mereka dengan Allah dan alam lingkungan. Yang kelima, menyampaikan ilmu. Tujuan Nabi adalah menyampaikan ilmu atau ajaran yang membuat semua urusan hidup menjadi mudah dan tidak membuat para pengikutnya mengalami ketidaknyamanan dalam melaksanakannya. Meneladani Nabi, kita dapat meneladani sikap Nabi, yakni lemah lembut, tidak kasar dan keras hati, memaafkan dan memohonkan ampunan, bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, memiliki tekad yang kuat, berpendirian teguh, tawakal, menerima diri setelah berusaha semaksimal dan seoptimal, memiliki empati, merasakan penderitaan umat, dan berkomitmen melakukan pembebasan, memiliki visi ke depan, menginginkan kebaikan masyarakat, serta pengasih dan penyayang. Landasan yang ketiga adalah kitab suci rahmat. Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup yang baik. Fungsi agama Islam: mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Fungsi yang pertama adalah mempersatukan umat Islam. Untuk tumbuhnya kehidupan masyarakat madani dibutuhkan persyaratan pokok berupa prinsip-prinsip kesamaan, egaliter, keadilan, dan partisipasi. Fungsi yang kedua, menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan diungkapkan dengan pernyataan bahwa sebelum mengikuti Nabi, bangsa Arab pada zaman pra-Islam berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah menyelamatkan mereka darinya. Fungsi yang ketiga, memperbaiki kehidupan manusia. Perwujudan pelaksanaan ketiga misi itu dengan pola usaha yang harus digunakan untuk mewujudkan hidup yang baik. Pola usaha tersebut adalah gerakan. Yang pertama, gerakan dakwah. Metodologi dakwah yang digunakan adalah dakwah bukan pemaksaan. Allah telah menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, dakwah bukan induksi psikotropik. Penerimaan dakwah harus ada persetujuan sadar pada isinya dari pihak yang didakwahi. Yang ketiga, dakwah untuk muslim dan non-muslim. Penerimaan dakwah harus dilakukan dengan kesadaran dan pemahaman yang penuh mengharuskan adanya pilihan. Yang keempat, dakwah adalah pemahaman yang rasional. Dakwah menjadi salah satu alat kritik yang harus selalu terbuka pada bukti dan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, dakwah harus secara rasional. Dakwah tidak hanya pernyataan peristiwa atau tentang kebenaran, tetapi presentasi pengujian kritis tentang nilai-nilai kebenaran dari susunan dan fakta. Yang keenam, dakwah mengingatkan manusia pada fitrahnya. Dakwah juga memiliki sasaran spiritual, yaitu mengingatkan manusia pada fitrah yang keberagamannya. Kedua, gerakan amar ma'ruf adalah gerakan melaksanakan hal terbaik yang dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu untuk mewujudkan kualitas hidup baik dan terbaik. Yang ketiga, gerakan nahi mungkar, perbuatan buruk dan jahat yang harus diberantas sesuai dengan kondisi masyarakat. Ketiga gerakan yang dijadikan sebagai memperbaiki diri menjadi yang terbaik memiliki kaitan yang saling berhubungan dan juga menjadi trilogi gerakan Islam. Ketiga gerakan tersebut harus dilandasi dengan gagasan konseptual yang autentik, yaitu
konsep kualitas hidup terbaik yang menjadi titik temu dari ketiga gerakan tersebut.